Langkah demi langkah mengatasi gangguan kecemasan. Saksikan video ini sampai habis. Teman-teman, sebelum saya masuk ke video materi, tonton apa kata dia. Halo teman-teman, selamat siang. Nama saya Fitri Nur Indasari, usia saya 30 tahun. Saya mau memberikan testimoni bagaimana saya sudah mengikuti hipnoterapi bersama Pak Jimmy selama 3 sesi pertemuan. Sebelum hipnoterapi, saya mempunyai kecemasan yang berlebih, anxiety disorder, juga saya memiliki rasa takut yang luar biasa. Rasa takut meninggal, rasa takut sakit, rasa tidak bahagia, rasa tidak dihargai, dan juga lain sebagainya. Namun, setelah saya menjalani hipnoterapi bersama Pak Jimmy, sesi 1, 2, dan 3, saya merasakan signifikan yang luar biasa. Alhamdulillah, saya menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bahagia, lebih percaya diri, dan pede. Saya juga merasa takut matinya sudah tidak ada, rasa takut sakitnya juga tidak ada. Saya juga menjadi pribadi yang lebih oke, lebih bahagia, lebih pokoknya beda dan happy banget. Bagi teman-teman yang memiliki masalah pribadi atau lain sebagainya yang sulit teratasi, boleh silakan hubungi Pak Jimmy untuk dibantu memecahkan permasalahannya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Itulah kata dia, teman-teman yang telah melakukan terapi bersama dengan saya, dan teman-teman yang mau melakukan terapi bersama dengan saya, baik offline, online, untuk mengatasi masalah kecemasan, depresi, trauma, ataupun yang lain, silahkan kontak di sini. Oke? Nah, teman-teman, langkah-langkah untuk mengatasi kecemasan, gangguan kecemasan, anxiety disorder. Apa itu caranya? Apa itu langkahnya? Oke, setelah saya banyak bahas video-video tentang cemas dan sebagainya, dan semua sensasi-sensasi, ya, kalau Anda masih bingung dengan sensasi, pusing gitu kan misalnya, maka Anda ketik aja Jimmy Santosa pusing, nanti akan keluar tuh cara-caranya, ya kan? Jantung berdebar gitu kan, Jimmy Santosa jantung berdebar, ya udah keluar semua itu cara-caranya, ya. Silakan ketik aja di YouTube, pasti keluar cara-caranya kalau kamu masih bingung tentang namanya sensasi-sensasi fisik, ya. Karena banyak sensasi fisik yang terjadi ketika mengalami kecemasan. Nah, kemudian kamu juga bingung cara menghilangkan pikiran-pikiran negatif, maka kamu bisa gunakan Jimmy Santosa cara menghilangkan pikiran negatif, misalnya. Ya udah, kamu akan keluar semua video-video saya bagaimana cara menghilangkan pikiran-pikiran negatif. Nah, jadi sudah banyak video yang saya buat teman-teman untuk membantu kamu lebih baik, dan sekarang kita akan bahas step by step-nya, ya. Oke, lebih asik ya. Langkah pertama yang perlu kamu lakukan adalah observe. Apa itu observe? Amati. Yap. Kamu hanya perlu mengamati sensasimu, pikiranmu, dan perasaanmu. Begitu kamu bisa mengamati sensasi, pikiran, dan perasaanmu, kamu akan jauh lebih baik. Karena kebanyakan orang itu adalah tidak observe, tidak mengamati pikiran, perasaannya, dan sensasi yang muncul. Maka yang terjadi, kemudian dia masuk ke dalam semua itu. Dia terseret, gitu istilahnya. Terseret masuk. Dengan kamu belajar observe, mengamati, kamu akan bisa lebih baik. Observe atau mengamati itu seperti apa sih? Jadi mungkin hal yang pertama yang bisa kamu lakukan adalah kamu bertanya, apa perasaanku saat ini? Nah gitu. Bukan lagi. Kemudian jawabannya bukan lagi, aku sedih, bukan. Namun jawabannya adalah, oh, saya sedang mengalami perasaan sedih. Atau, oh, aku sedang mengalami perasaan cemas. Oke? Kemudian apa? Sensasi apa yang kurasakan? Oh, jantung berdebar, gitu. Atau kemudian sesak nafas, ya. Maka cara yang bisa kamu lakukan untuk observe, untuk mengamati adalah saya sedang mengalami sensasi, gitu ya. Oke ya. Nah, itu adalah salah satu cara untuk kamu awal-awal untuk bisa mengamati. Jadi mulailah berlatih untuk mengatakan saya sedang mengalami perasaan apa. Saya sedang mengalami sensasi apa. Itu melatih dirimu untuk menjadi pengamat. Oke? Dengan kamu tidak lagi mengatakan saya takut,
atau kemudian saya nggak bisa gitu, atau aduh jantung berdebar, aduh. Nah, itu membuat kamu tuh tidak mengamati teman-teman, kamu jadi terbawa dan terhanyut. Oke, kelihatannya sepele, kamu anggapnya apaan memang bisa kayak gitu, iya kan? Oke, that's okay, silakan kamu praktekkan dulu, kalau memang karena belum praktek ya pasti akan menganggapnya sepele, akan anggapnya, "Ah, apaan sih kayak gini doang," gitu ya. Oke, it's okay, tapi silakan coba teman-teman ya. Jadi, poin pertama adalah mengamati teman-teman, itu skill yang perlu kamu latih. Dan kalau kamu masih ingat teman-teman, saya pernah memberitahu kamu untuk memberitahu nama sensasi. Di video saya ada, saya bahas. Kamu beri nama sensasinya. Oh, misalnya si jantung berdebar itulah, oh, si jantung berdebar. Atau kasih nama misalnya, oh, ini si jantung misalnya. Jantung berdebar, oh ini nama si Janber, jantung berdebar. Pokoknya kamu kasih nama lah. Memberi nama itu akan membantu kamu untuk bisa mengamati jauh lebih baik dibandingkan kamu langsung merasa-rasa, "Duh jantungku berdebar." Itu lebih menurut kamu lebih gampang terhanyut, ya. Silahkan cara lain adalah memberi nama atas sensasi yang muncul. Nah, kemudian langkah kedua yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana untuk kamu ikhlas, teman-teman. Atau saya sering katakan adalah memberi ruang atas sensasi yang hadir, oke? Atau berdamailah dengan semua sensasi yang hadir. Nah, ini udah saya sering bahas di video-video saya sebelum ini, silahkan tonton di sini. Saya udah bahas tentang hal ini, teman-teman. Memberi ruang, berdamai dengan semua sensasi yang ada, memperbesar kapasitas diri kamu, oke? Memperbesar kapasitas diri kamu untuk kamu berdamai, memberi ruang, itu membuat kamu jauh lebih nyaman. Secara nggak langsung ini adalah namanya step-nya adalah bagaimana untuk kamu ikhlas. Ikhlas dengan semua rasa yang hadir. Saya coba jabarkan dengan cara memberi ruang, berdamai, dan sebagainya. Nah, begitu kamu bisa untuk ikhlas, berdamai dengan semua rasa sensasi yang hadir, kamu akan merasakan jauh lebih tenang. Dan yang kemudian, langkah ketiga, langkah yang tidak kalah penting adalah bagaimana untuk kamu tetap fokus pada tujuan kamu. Sambil tetap ikhlas, kamu fokus pada tujuan kamu. Tujuan kamu apa? Tujuan saya hidup yang bermakna. Tujuan saya adalah saya merasakan kedamaian. Maka sambil kamu merasakan ikhlas, rasakan kamu punya tujuan. Tujuan saya itu ke sana. Tujuan saya adalah ke sana. Dengan kamu berpegang pada tujuan yang kuat, kamu akan merasakan jauh lebih baik. Oke? Dan kamu tidak akan gampang mudah terombang-ambing oleh pikiranmu yang sering datang. Ya, pikiran-pikiran yang sering datang itu akan sering mengganggumu, membuat kamu seringkali tidak bisa beri ruang atas apa yang sedang terjadi, seringkali membuat kamu tidak bisa ikhlas dengan apa yang terjadi karena kamu mengikuti pikiran kamu. Sehingga cara lain untuk mengatasi pikiran adalah dengan cara kamu fokus pada tujuanmu apa. Nah, kemudian langkah selanjutnya, langkah keempat adalah tidak memikirkan kapan sembuh. Percaya saja bahwa kamu pulih, entah gimana caranya. Jadi tidak bertanya lagi, kapan sembuh, kapan sembuh, nggak usah. Jangan bertanya lagi seperti itu, jangan bertanya kapan-kapan, itu hanya membuat kamu jadi nggak nyaman, teman-teman. Akan membuat kamu jadi kayak terburu-buru untuk segera pulih. Jadi izinkan untuk, ya udah, saya percaya aja. Saya percaya aja bahwa ini saya pulih. Dan entah gimana caranya, saya akan terus latih caranya seperti ini, dan kemudian saya percaya saja. Dalam artian, yang langkah keempat adalah let it go, lepaskan saja. Lepaskan, dan biarkan semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarkan semuanya berjalan sesuai dengan waktu Tuhan. Oke? Dengan kamu hanya fokus pada proses-prosesnya, maka kamu akan jauh lebih baik. Oke? Nah, itu video singkat saya. Semoga teman-teman bisa lebih baik dan mempraktekkan langkah-langkah ini dengan baik. Demikian teman-teman, semoga jelas. Bye-bye.